Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi haddatil wasi'ah salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyati wa qasdi min qasdihi wa ta'udhu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ija'alni nuran bihaqqin nur. Apa kabar semuanya sahabatku? Harapan saya tentunya semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga yang saat ini sedang sakit segera Allah sembuhkan segala penyakitnya, putra-putrinya Allah jadikan anak yang soleh, yang solehah, berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama, dan tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Jangan sampai terpecah belah dengan adanya masalah, dan hadapi masalah tersebut dengan akal sehat dan penuh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Mahfud MD menyikapi tentang viralnya band Sukatani. Yuk tonton videonya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap bersuara untuk membangun keadilan dan demokrasi. Sebagai bukti, Anda dan saya, kita semua tidak pernah lelah mencintai Indonesia. Band yang lagi rame sekarang, band Sukatani. Pak Mahfud posting X kan Pak, mempertanyakan itu ya. Pak Mahfud mengatakan bahwa harusnya band Sukatani nggak usah minta maaf pada polisi, karena pada akhirnya kan dia minta maaf pada polisi Pak. Lalu kemudian direspon oleh polisi mengatakan bahwa kami tidak anti kritik gitu. Nah, apa concern Pak Mahfud terutama dengan kasus itu? Ya konyol lah gitu. Karena begini, Konyol. lagu itu yang saya lacak dari AI maupun di dalam pengakuan yang bersangkutan tuh, lagu itu sudah lama dibuat. Itu dibuat tahun 2002 dan kemudian diposting di Spotify itu bulan Agustus tahun 2023. Nggak ada apa-apa sampai saat itu gitu, nggak ada apa-apain. Tiba-tiba di bulan Februari tahun ini gitu, artinya sudah 1,5 tahun gitu, lalu dipersoalkan karena dinyanyikan orang gitu kan. Padahal udah pernah nyanyikan sebelumnya. Sudah pernah ya, dan sudah ada di Spotify, Anda bisa cari di situ gitu. Nah, oleh sebab itu tuh menjadi konyol, menjadi isu yang menimbulkan asosiasi karena lagu ini dinyanyikan saat unjuk rasa, lalu penciptanya yang disalahkan gitu ya. Nah, Mas Rizal, saya terus terang agak mengkhawatirkan kalau gini ya, ekspresi orang untuk menyatakan apa yang terjadi di masyarakat lalu direpresi gitu ya, itu mengkhawatirkan bagi penegakan konstitusi kita. Karena orang ngeritik itu kan bisa dengan apa saja, bisa dengan lagu ya kan. Kan memang siapa yang bisa membantah? Di polisi itu banyak pungli, bawa SIM, nggak bawa SIM bayar, sesudah bawa ditanya yang lain gitu. Itu bukan tuduhan, itu realita menurut Itu realita lah, sudah menjadi berita-berita yang umum. Kalau aktivis Buya Eson itu, Emerson Rianto itu hampir setiap saat menulis tuh di sana ada pungutan liar, di situ pungutan liar. Itu tidak diapa-apain karena dia punya bukti. Nah, ini mengekspresikan orang-orang seperti Eson ini, si siapa tuh, Sukatani. Sukatani, ya. Orang yang suka tani. Teksnya itu kira-kira begini Pak, ya, saya ambil beberapa potongan. Mau urus SIM, bayar polisi. Ketilang, bayar polisi. Masuk penjara, bayar polisi. Keluar penjara, bayar polisi. Itu semua. Mau jadi polisi, bayar polisi. Jadi itu bukan serangan terhadap polisi Pak, ya, menurut Pak Mahfud? Bukan, ya? Itu kritik sosial, dan seni itu bisa melakukan kritik-kritiknya sendiri. Misalnya seni peran gitu. Kan kritik yang sah gitu, apa yang dilakukan misalnya oleh para seniman seperti Iwan Fals, ya, nyanyi bongkar gitu ya.
ada lagu tentang politisi busuk, itu kan ekspresi dari masyarakat. Seni peran misalnya ya di ketoprak ya kan, atau di pertunjukan Cak Lontong, Butet, kan kritik semua tuh, Butet, Akbar apa gitu, kan tidak dilarang karena itu dilindungi oleh hak asasi manusia. Nah, di dalam negara yang demokrasinya sudah mulai melemah, kritik itu biasanya tidak langsung ke persoalannya, melalui lagu-lagu, lawakan, cerita-cerita humor gitu ya. Ungkapan sedih lah ya gitu ya. Ya dulu ingat waktu zaman Pak Harto sangat berkuasa tuh kan ada cerita humor gini. Pak Harto jatuh dari helikopter di daerah Wonogiri bersama 2 menteri. Pak Harto jatuh, 2 menteri ini mati. Tapi Pak Harto ditolong oleh seorang petani sampai selamat. Lalu Pak Harto bilang, Pak, kamu terima kasih ya bisa menyelamatkan saya. Kamu minta apa? Apa yang bisa Bapak berikan? Kamu minta sapi? Bisa. Minta rumah? Bisa. Minta mobil? Bisa. Lalu petani ditanya, Pak, Bapak ini siapa ya? Kok bisa memberi apa saja? Saya Soeharto. Lalu petani itu bilang, Pak, kalau gitu saya minta satu aja. Apa yang kamu minta? Yang saya minta, Bapak jangan bilang siapapun bahwa saya yang nolong Bapak. Kalau rakyat tahu bahwa saya nolong Bapak, saya yang dibunuh. Nah, itu kritik. Ada cerita itu ya? Cerita itu beredar. Itu ketika demokrasi dibungkam. Iya. Dan ekspresi seperti itu selalu terjadi di mana-mana, dan kita jangan marah. Itu menyuarakan masyarakat itu hak asasi loh. Orang mau menyanyi apapun kecuali memfitnah, jelas-jelas memfitnah. Dia bicara realita di dalam masyarakat, mungkin pengalamannya sendiri, gitu. Seumpama dia tidak punya pengalaman sendiri, saya yang orang luar punya pengalaman yang begitu, gitu. Kan gitu. Ya. Pak, saya mau ini sedikit, tapi kita klarifikasi dulu bahwa kan polisi tidak melarang sebenarnya. Bahkan polisi mengatakan, kemudian direspon oleh Pak Kapolri, bahwa polisi tidak anti kritik. Cuman kan mungkin prosesnya ketika didatangin, klarifikasi itu terjadi, Pak. Dugaannya ada intimidasi, ya, sehingga makanya ini ketakutan dan minta maaf. Minta maaf dan mencabut lagu. Wah, itu kan bahaya sekali bagi kehidupan hak asasi kita. Gitu. Pak Mahfud mengatakan bahwa itu bagian dari pelanggaran hak asasi manusia ketika orang mencipta lalu kemudian. Iya dong, kan undang-undang asal melindungi setiap orang boleh melakukan berserikat, berorganisasi dan menyatakan pendapat dengan lisan dan tulisan, berorganisasi dan macam-macam itu dilindungi oleh negara. Tapi lalu sebagian orang mengatakan, Pak, ini kan juga memang tugas polisi melakukan penyelidikan gitu. Jadi memanggil, mewawancara, meminta informasi dari pihak lain itu kan upaya polisi untuk penyelidikan juga gitu. Tugas polisi, tetapi akan ada peristiwa yang mendahului. Kenapa orang harus dipanggil? Ya kan? Kalau harus dipanggil kan kenapa tidak dulu? Ya kan? Kenapa di bulan Februari ketika demo-demo rame dan seterusnya kan gitu. Nah, sekarang jadi masalah, Pak, salah satu dari vokalis band tersebut yang perempuan itu diberhentikan sebagai guru SD di tempat dia mengajar, Pak. Ya, alasannya dicari-cari. Saya nggak tahu dicari-cari apa-apa gitu, tapi kemudian alasannya katanya tampil dengan aurat yang tidak seharusnya. Pak Mahfud melihat itu real terjadi atau sesuatu yang diciptakan saja untuk sebagai alasan? Iya, saya minta maaf ya. Pemecatannya itu dengan alasan itu terjadi pada tanggal 6 Februari. Ya. Padahal itu sudah dulu. Lewat. Iya kan? Sehingga menimbulkan pertanyaan gitu. Nah, baru sesudah orang ribut, semuanya klarifikasi, Pak Polri katanya tidak anti kritik dan mengangkat dia sebagai duta polisi. Bagus juga. Bagus gitu. Itu tawaran Kapolri, Pak. Ya silakan kalau mau. Tapi sebenarnya saya lihat bupatinya juga yang Purbalingga sedang ikut retret di Magelang. Itu katanya kalau mau kembali jadi guru kita fasilitasi. Bagus. Saya kira harus begitu.
demokrasi itu. Kesalahan itu harus segera diperbaiki. Itu bolehlah kita apresiasi kepada keduanya. Kan tidak harus selalu disalahkan, ada baiknya juga. Betul, setuju. Baik Pak, saya kira cukup Pak Mahfud kali ini, terima kasih. Oke, sekian dulu untuk minggu ini. Kita jumpa lagi dalam Terus Terang pekan depan. Tetap semangat, tetap bersuara untuk membangun keadilan dan demokrasi. Sebagai bukti, Anda dan saya, kita semua tidak pernah lelah mencintai Indonesia. Mantap Pak, terima kasih Pak Mahfud. Semoga Bapak Mahfud selalu sehat walafiat dan segala urusnya dilancarkan. Dan sahabatku, jika kalian ingin menonton video-videonya yang lebih lengkap atau menonton video-video yang lainnya di channel merdeka.com. Oke? Dan jika kalian suka dengan video ini, like, comment, and subscribe ya. Dan jika tidak suka, abaikan saja, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam penyajian video ini kurang sempurna, sesuatu hal yang tidak berkenan juga saya mohon maaf kembali. Dan saya akhiri, ma'assalamah fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.